Monggo rekan-rekan HPDKI Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Klaten, Boyolali, silakan ke depan. Kita belajar. Di sini ada orang-orang hebat. Ada Pak Roni dari CHF, ada Mas Moko Wonogiri, ada Mas Hartono dari Boyolali, dan tamu istimewa kita Mas Rahardi. Ini nggak tanggung-tanggung, sapi nih 5.000, wedusnya 10.000 lah. Nanti kita kupas tuntas di sini. Kita belajar bareng-bareng. Monggo sambil menunggu teman-teman peternak Solo Raya, monggo bisa ke tempat duduk yang disediakan. Monggo. Ini jauh-jauh Mas Tamin dan teman-teman sudah menyiapkan. Monggo. Setelah ini kita makan kambing guling yang dari teman-teman Donato Solo Raya. Monggo teman-teman bisa maju ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan pada siang hari ini monggo kita buka. Nanti pertama dari Mas Rahardi, nanti bisa dilanjutkan Pak Roni, Mas Hartono, dan Mas Yoko. Monggo Mas Rahardi, waktu dan tempat kami persilakan, bisa memberikan yang terbaik bagi peternak Solo Raya ini. Siapa tahu dari salah satu peternak ini nanti bisa kayak Sedana Farm, bisa kayak Mas Yoko, bisa kayak Mas Pak Roni, bisa Mas Hartono. Ini monggo waktu dan tempat kami persilakan. Matur sebandu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Unda Antri. Terima kasih Bapak atas kesempatannya kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahardi dari Sedana Farm Jombang, Bapak Ibu. Suatu kehormatan buat saya untuk bisa hadir di sini dan diundang oleh teman-teman panitia Sragen Cup 2023. Semoga acaranya berlangsung lancar dan tertib. Amin. Saya langsung saja sharing ya Bapak Ibu. Sebenarnya ini bukan saya berarti paling pintar, enggak ya. Saya merasa bahwa di domba kambing ini terus belajar, terus tumbuh. Kalau nggak belajar, nggak tumbuh itu kita akan ketinggalan dari yang lain. Nah mungkin Bapak Ibu semua bertanya-tanya, sebenarnya budidaya domba dan kambing ini menguntungkan atau tidak? Itu pasti paling mendasar, Bapak Ibu ya. Kita bisa melihat kepada Bapak Ketua Umum HPDKI Pak Yudi Kuntara, mungkin Bapak Ibu sudah paham, sudah kenal ya. Kita melihat bahwa beliau pun sekarang populasi dombanya lebih banyak daripada sapinya. Artinya kita melihat bahwa yang sudah lebih dulu domba lebih menjanjikan dari sapi. Apalagi saat ini sapi ada, mungkin Bapak Ibu juga tahu semua, ada PMK. Di domba kami juga ada, tapi mungkin tidak separah di sapi. Dan sapi sekarang ada LSD. Nah, jadi secara bisnis, secara prospeknya saat ini domba dan kambing menurut saya masih lebih menguntungkan daripada si sapi, Pak. Nah, lalu juga karena ada di sapi ini ada PMK, sekarang ini harga sapinya lebih rendah. Mungkin Pak Yoko, mungkin saya tanya, waktu 2018 harga domba pinten, Pak? 2018. 45. Nah, ya, 2018 harga domba masih di bawah harga sapi. Saat ini harga domba di atas sapi. Nah, jadi harusnya nggak ada keraguan bagi kita untuk beternak domba dan kambing. Apalagi kambing, karena kambing pasti lebih mahal daripada sapi biasanya. Selisih sekitar 5-10 ribu Pak biasanya daripada domba. Nah itu terus juga seperti sunnah Nabi Bapak Ibu, bahwa sebenarnya harga domba dari 1400 tahun yang lalu
sampai saat ini 2023 masih sama Pak, sama-sama 1 dinar. Nah 1 dinar itu kurang lebih sekitar 4,25 gram emas. Nah jadi ketika harga emas dunia naik, harga domba pun dan kambing naik Pak. Artinya kalau misalnya kita pelihara domba, dia nggak gemuk, dia nggak beranak pinak, yang penting hidup aja, mengalami kenaikan. Nah itu menariknya Pak di domba dan kambing. Artinya domba dan kambing ini tahan inflasi, kalau bahasa ekonominya Pak, tahan inflasi. Selanjutnya juga tadi dari domba ini sekarang harganya sekitaran di 60.000 Pak, hidup, itu betina ya Pak Joko, timah hidup. Artinya kalau saya hitung Pak ya, kurang lebih ada kenaikan 12,5% per tahun Pak untuk pasar domba. Kambing juga pasti mengalami kenaikan yang sama. Artinya kalau saja inflasi setiap tahun 6%, melihara domba aman Pak. Berbeda dengan saat ini mungkin dikomparasinya dengan diperbandingkan dengan sapi, sama-sama ruminansia ya Pak. Sapi saat ini malah harganya turun Pak. Di Jawa Timur harga timang hidup hanya sekitar 46 sampai 48.000 per kilo. Hampir beda sekitar 12.000 dengan domba dan kambing. Nah, mari semangat Bapak Ibu untuk pelihara domba dan kambing itu untuk membuka wawasan yang ragu-ragu apakah domba menguntungkan atau tidak. Insya Allah menguntungkan Pak. Nah selanjutnya biasanya mau pilih breeding atau fattening ya Pak. Nah saya coba ke arah breeding dulu ya Pak, breeding. Karena kami di Sedana ini ada breeding, kita mau upgrading genetik, jantannya kita menggunakan Dorper, indukannya ada domba Garut dan domba Cross Texel. Nah kalau untuk kambing perah kita ada juga Sangen jantannya dan juga indukannya dengan cross dengan Senduro dan Jawa Randu. Nah untuk breeding selalu biasanya juga bertanyakan juga, breeding itu untung apa rugi gitu. Nah sepemahaman saya di Sedana ini selama ini breeding itu untung Pak, asal yang kita hitung adalah aset. Kenapa? Karena breeding itu kita pasti beranak pinak. Kita melihara indukan 5 bulan bunting terus beranak. Nah itu kan beranak pinak Pak, kurang lebih 2 tahun itu bisa 3 kali beranak. Nah kalau kita hanya melakukan penjualan daripada cempenya, apalagi hanya misalnya jantan yang dijual, induknya untuk perbanyakan populasi, ya secara itu kan jelas rugi Pak. Ya karena kita jual misalnya aja lahirnya kembar, ya lahir kembar, setiap lahiran kembar jantan betina, artinya 50% anakan harus menanggung total populasi. Secara hitungan rugi. Tetapi jikalau total anaknya semua yang ada di dalam kandang kita diperhitungkan, artinya kita apresial gitu Pak, kita perhitungkan, insya Allah untung masih Pak, karena kita punya aset tadi itu untuk breeding. Nah sekarang ini kan kita habis breeding, dia 5 bulan bunting terus beranak. Nah mungkin yang ada juga yang ikut Facebook saya suka share tuh di kami cross Dorper dengan domba Garut dan Texel itu 3 bulan bobotnya itu bisa 25 up usia 3 bulan, atau malah yang saat ini karena sudah laktasi beranak ketiga kali bisa 10 kilo per bulan. Itu kan kok bisa gitu. Nah hasil yang pernah saya analisa, nah saya ini kebetulan sukanya menganalisa Pak. Jadi kita punya populasi domba kambing itu 2.000 ekor, semua kita ear-tag, semua pedigree kita catat. Nah setiap bulan kita timbang, kita lakukan evaluasi, kita analisa Pak. Ternyata untuk menghasilkan, misalnya karena ini lagi kontesnya juga masalah pengemukan ya Pak, bisa besaran bobot, supaya menghasilkan bobotnya dia maksimal, nah itu berkorelasi terhadap bobot lahir Pak. Nah kalau saya pernah share itu 1 bulan pertama bobotnya itu minimum 3-4 kali bobot lahir.
Ya, jadi bulan pertama 3 sampai 4 kali bobot lahir. Semakin besar bobot lahirnya, pasti semakin besar tambahannya, seolah-olah kan gitu Pak. Semuanya misalnya lahir 2 kilo. Bulan pertama minimum 6 kilo sampai 8 kilo. Berbeda jikalau dia bobot lahirnya 4 kilo. Bulan pertama sudah 12 kilo minimal Pak. Jadi seolah naikannya 8 kilo tuh. Nah, bulan kedua itu 5 sampai 6 kali bobot lahir. Jadi ketika bobot lahirnya 4 kilo, bulan kedua tuh sudah minimum 20 kilo Pak. Nah, bulan ketiga 7 sampai 8 kali bobot lahir. Nah, bulan keempat 8 sampai 9 kali bobot lahir. Bulan kelima 10 sampai 11 kali bobot lahir gitu Pak. Nah, bulan ke-6 biasanya kita akan lepas sapi, ada sedikit pelambatan. Itu biasanya di 11 sampai 12 kali bobot lahir. Nah, jadi syaratnya bagaimana supaya kita mencetak genetik atau keturunan rumput yang bagus, lahirnya harus besar. Nah, tetapi problemnya adalah kalau dombanya darah, ya Pak, bobotnya darah, kalau kita paksa lahirnya 4 kilo, kemungkinan distopia, susah lahir. Ya, malah akan membahayakan induknya. Nah, jadi menurut saya kita tuh beternak sabar Pak. Seperti sunnah Nabi juga, bahwa di dalam beternak itu, umumnya beternak domba dan kambing, ada hikmah berupa kesabaran. Nah, di kami bobot cempe lahir 4 kilo itu rata-rata sudah di induk lahir yang ketiga Pak. Kalau lahir kedua, lahir pertama, kami KPI-nya atau targetnya hanya 2 kilo aja cukup Pak. Karena di bawah 2 kilo rentan kematian, di atas 2 kilo induknya susah. Apalagi kalau lahir kembar. Jadi target kita cukup di 2 kilo saja untuk darah. Nah, nanti kelahiran kedua berikutnya naik tuh Pak, jadi 2,5 gitu atau sampai 3 kilo. Nah, lokasi berikutnya lagi yang ketiga baru bisa sampai 4 kilo. Seperti itu Pak, jadi kita harus sabar kalau untuk fattening itu Pak. Nah, lalu juga yang kami lakukan ketika cempenya itu usia 4 hari Pak, kita sudah memberikan konsentrat berupa creep feeding namanya, creep feeding, konsentrat untuk starter cempe. Atau biasanya kalau teman-teman kontes itu sudah mulai pakai jamu biasanya, ya Pak, pakai jamu. Nah, kita sudah pakai itu creep feeding. Dari penelitian di luar negeri Pak yang saya baca, kenapa kita harus pakai creep feeding di awal? Karena ketika cempe lahir sampai dilepas sapi, rumennya itu masih monogastrik. Artinya seperti unggas Pak, seperti babi gitu, seperti kita juga manusia, lambungnya masih tunggal. Jadi dia belum mencerna fermentasi. Nah, pada saat itulah kita harus berikan asupan yang terbaik dari usia 4 hari sampai kurang lebih usia 6 bulan. Nanti baru rumennya terbentuk dengan sempurna, dia penyerapan nutrisinya akan berkurang. Nah, dari teratur itu dari usia 0 sampai dia usia di 40 hari dia masih nyusui Pak ya, masih nyusu kan. Nah, itu FCR-nya itu 1:1 Pak. Artinya 1 kilo konsentrat creep feeding yang kita berikan ke cempe itu menghasilkan pertambahan bobot 1 kilo. Ya, secara hitungan ekonomisnya tadi kalau saat ini harga bobot hidupnya 60.000 saja Pak ya, 60.000 saja timbang hidup. Artinya creep feeding semahal-mahalnya, semahal-mahalnya 20.000 per kilo pun masih worth it Pak, masih layak. Karena kita keluarkan 20.000 dapat 60.000. Nah, yang terjadi di teman-teman ini kan mindsetnya ketika harga, pola pikirnya ya Pak ya, mohon maaf, ketika harga konsentratnya di atas 5.000 sudah gerukut kepala tuh, wah mahal ya kan. Ya Pak ya, tadi ketawa tuh, wah mahal nih Mas gitu kan. Tetapi dari faktanya yang tadi saya share, semahal-mahalnya konsentrat feeding 20.000 pun masih menguntungkan. Kita keluar 20.000 dapat 60.000 Pak, ya kan, belum operasional lah, ABK segala macam. Jadi kalau kita mau genjot di usia lahir sampai lepas sapi. Nah, setelah lepas sapi dia FCR-nya turun Pak,
jadi 4 kilo sampai 5 kilo per penambahan kilo berat badan. Jadi kita mengeluarkan pakan 4 sampai 5 kilo mendapatkan pertambahan bobot cuma 1 kilo. Nah itu baru kita harus mengkalkulasi. Kalau kita kasih di 20.000 jelas rugi ya mas. Jadi kan berarti kan 100.000 tapi dijual cuma 60.000. Nah kita baru berubah karena situ sudah rumen sudah terbentuk, dia sudah bisa mencerna serat ya Pak, rumput gitu, legum, daun-daunan itu dia bisa dicerna. Nah kita bisa berkalkulasikan misalnya menambahkan sumber serat palingan mungkin kalau tadi 1:5 konsentrat 5.000 per kilo pun masih untung Pak. Jadi 5 kilo dikali dengan 5.000 25.000 dapat ADG-nya dapat tambahan bobot 1 kilo 60.000. Jadi masih ada keuntungan di sekitar 40.000-an Pak, 35.000-an. Seperti itu Pak. Jadi mindset kita coba kita rubah, bukan berarti pakan murah ini lebih untung, bukan berarti pakan mahal ini merugikan. Enggak Pak. Pakan murah bisa jadi di belakangnya kita akan mengalami kerugian. Biasanya jadi pertumbuhan bobotnya lambat segala macam. Terutama di breeding Pak. Nah, mindset kita harus kita berubah Pak antara breeding dan fattening. Kalau fattening rumusnya mbuh piye carane sing penting lemu. Artinya mau dikasih makan aja apa aja terserah Pak, yang penting lemu. Karena target dia paling lama 6 bulan kita sembelih kan Pak, akan mati ternaknya. Tapi kalau di breeding itu kita investasi Pak. Kita beli indukan, kita investasi untuk harapannya bisa beranak pinak terus sampai 7 tahun, 8 tahun usia si induk. Artinya kita nggak bisa memberi makan sembarangan Pak. Karena tujuannya adalah untuk investasi. Kalau kita kasih pakan sembarangan, saya punya teman di Jombang juga, dia cerita dia yang penting konsepnya breeding itu induk yang penting hidup. Betul Pak, induk jadinya yang penting hidup. Ketika beranak kurus, cempenya bobotnya kecil, kolostrumnya nggak keluar, ya Pak. Malah mothering ability-nya atau namanya sifat keibuannya nggak ada. Anaknya tendang-tendang, akhirnya mati, ya Pak, kan jadi rugi. Terus biasanya suka temukan indukan di bunting akhir ambruk, ya Pak, suka ada kan Pak ambruk. Nah itu karena kekurangan energi ketika dia di bunting akhir. Kita tadinya mau menghemat pakan murah, jadinya malah rugi Pak, rugi induk, rugi waktu, rugi cempek. Nah jadi kita harus rubah pola pikirnya Pak bahwa ternak itu jujur Pak. Kita ini selaku peternak yang suka bohong Pak biasanya. Ya Pak. Atau kita dibohongin sama supplier biasanya. Nah itu yang terjadi. Jadi kita harus belajar. Sebentar apa lagi Pak? Nah tadi potensial di Sragen Pak ya, di Sragen sini. Yang tadi dengan siapa Pak? Untung ya, dengan Pak Bupati Sragen yang terdahulu menyampaikan bahwa Sragen ini kebutuhannya hampir 500 ekor Pak. Bayangkan 500 ekor aja sehari itu Pak. Perlu berapa banyak sih indukan yang sudah dihasilkan Pak? Anggap aja asumsinya bahwa domba itu lahirnya kembar. Artinya kita perlu 250 indukan dikalikan dengan dia bunting 5 bulan. Terus asumsi saja kita bahwa dijual itu di 3 bulan, berarti 8 bulan Pak. Nah itu 250 indukan dikali 30 hari dikali 8 bulan, 6.000 indukan Pak dikeluarkan hanya untuk memenuhi Sragen. Dan saya yakin itu pun datanya belum menyeluruh pasti, baru sebagian. Apalagi digabung dengan Solo Raya, Boyolali, Yogyakarta. Jadi potensial sekali Pak usaha budidaya domba dan kambing ini. Nah mungkin dari saya cukup sekian. Dan saya kembalikan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur sebanyak untuk aplaus untuk Pak Rahati dari Sedana.